Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, semoga di tahun 2021 ini kita semua bisa lulus P3K dan menjadi anggota ASN aparatur sipil negara ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Di sini adalah soal padanan kata. Nah, yang pertama ada guru sekolah. Nah, antara guru sekolah ini kita cari kata penghubungnya. Guru sekolah. Berarti kata penghubungnya adalah guru bekerja di sekolah. Ya kan? Guru pasti bekerjanya di sekolah, ya kan? Nah, untuk yang pertama, penebang pohon bekerja di pabrik. Salah ya. Penebang pohon seharusnya bekerja di hutan. Musisi bekerjanya piano. Ini juga salah. Pengacara bekerja di panggung. Salah juga. Penyanyi bekerja di suara. Salah. Petani bekerja di ladang. Oke, ini betul. Jadi di sini untuk tes padanan kata kita cari di antara option A sampai E mana yang sama-sama sama dengan soalnya padanan katanya. Jadi jawabannya di sini adalah guru bekerja di sekolah itu sama juga dengan petani bekerja di ladang. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang kedua, laut, samudra. Kita lihat dua kata ini, laut dan samudra. Laut dan samudra. Samudra itu merupakan perairan yang tingkatannya di atas laut, ya. Jadi, perairan di atas laut. Jadi, istilahnya lebih luas samudra dibanding laut. Untuk option yang A, sungai laut, ini tidak sama. Sungai itu lebih kecil. Sedangkan laut itu di luar. Danau, air. Pasti danau ada airnya. Bukit, lembah. Ini terbalik, bukit lebih tinggi dibanding lembah. Sedangkan untuk pulau dan benua, benua ini tingkatannya ya lebih besar dibanding dengan pulau. Pulau ini adalah daratan yang tingkatannya lebih rendah dibandingkan benua, atau benua tingkatannya lebih di atas pulau. Sedangkan yang E, delta laut, ini juga salah. Jadi untuk tes padanan kata yang kedua ini, jawaban yang benar adalah D. Samudra merupakan perairan yang tingkatannya berada di atas laut, sedangkan untuk benua merupakan daratan yang tingkatannya di atas pulau. Oke ya. Oke, soal yang ketiga, tes padanan kata. Di sini ada dua jenis hewan. Yang pertama adalah cacing. Cacing ini adalah salah satu hewan yang jinak. Sedangkan ular itu adalah jenis hewan yang buas. Jadi di antara option A sampai E mana yang di sini jinak? Yang pertama jinak, yang keduanya buas. Singa jinak salah. Kambing jinak oke. Sapi buas salah. Biawak jinak salah. Biawak itu buas. Hiu jinak salah. Merpati jinak oke. Elang buas oke. Berarti option yang benar di sini adalah E. Cacing adalah binatang melata jinak. Ular adalah melata buas. Dan untuk merpati, ini juga sama jinak. Nih.
Sedangkan untuk elang juga sama dengan ular, yaitu sama-sama buas. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Soal tes padanan kata yang keempat, di sini ada gigi taring dan karnivora. Nah, gigi taring biasa digunakan untuk mengoyak makanan. Jadi gigi taring itu sangat dibutuhkan oleh para karnivora. Tahu karnivora? Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Pasti dia harus punya yang namanya gigi taring. Nah, poin A, cakar oleh binatang buas. Apakah cakar ini digunakan untuk binatang buas? Untuk makanannya, ya. Tajam mata. Apakah mata yang tajam ini digunakan untuk makanannya? Tidak. Terbang, sayap. Sayap terbang, salah juga. Ekor binatang. Tidak. Paruh makan. Ini tidak. Makan menggunakan paruh. Tidak. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah poin A. Karnivora mempunyai gigi taring untuk mencabik makanannya, yaitu daging. Nah, binatang buas juga mempunyai cakar agar bisa menengkram makanannya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Soal nomor 5. Orang bodoh ... ilmu. Kira-kira padanan katanya apa? Orang bodoh tidak punya ilmu. Jadi kata penghubungnya tidak punya. Nah, untuk poin yang A, orang miskin tidak punya derma. Salah ya. Orang miskin, orang mengemis tidak punya lapar. Juga salah. Orang menganggur tidak punya kerja. Nah, ini cocok. Orang bekerja tidak punya gaji, nggak mungkin. Salah juga. Orang kaya tidak punya harta, apalagi ini. Salah. Jadi jawaban yang sangat tepat pastinya C. Orang bodoh tidak punya ilmu. Sedangkan orang menganggur itu pasti dia tidak punya kerja. Oke, selanjutnya adalah bulu hidung dan udara. Nah, apa kata yang paling tepat di sini antara bulu hidung dan udara? Bulu hidung itu biasanya digunakan untuk menyaring udara agar udara yang masuk itu bersih. Nah, selanjutnya ada alis di sini. Nah, kata alis kita gunakan kata penghubung menyaring, berarti alis digunakan untuk menyaring apa? Apakah hitam? Mungkin, salah. Alis untuk menyaring keringat? Ya, agar keringat yang ada di itu tidak masuk ke dalam mata. Alis digunakan untuk menyaring mata, apalagi ini. Alis digunakan untuk menyaring kotoran? Enggak. Alis untuk menyaring debu? Ini juga enggak. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Bulu hidung digunakan untuk menyaring udara, sedangkan alis digunakan untuk menyaring keringat. Soal yang ke-7. Di sini ada kata baju dan pakaian. Nah, baju ini adalah merupakan salah satu jenis pakaian. Jadi pakaian itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya ada baju, ada celana, ada kaos, dan sebagainya. Nah, untuk beras ini salah satu jenis apa? Apakah padi? Salah. Seharusnya beras itu berasal dari padi. Nah, beras itu apakah merupakan salah satu jenis pangan? Iya, karena beras itu selalu kita makan setiap hari. Apakah beras itu merupakan salah satu sawah? Salah. Beras itu ditanam di sawah. Beras itu
salah satu petani. Apalagi ini salah, beras itu merupakan salah satu desa. Salah. Jadi jawabannya jelas di sini adalah B, pangan. Baju itu adalah salah satu jenis pakaian, sedangkan beras adalah salah satu jenis pangan yang udah kita bahas tadi ya. Oke, soal yang ke-8 di sini ada soal titik-titik berhubungan dengan tulang, sebagaimana gedung berhubungan dengan. Coba kita masukin kata yang pertama. Yang A, belulang berhubungan dengan tulang. Tulang belulang seharusnya ya. Tulang belulang itu gabungan jadi satu sama gitu, maksudnya satu kata seharusnya. Satu kalimat. Berarti ini jawaban yang A salah. Tinggal berhubungan dengan tulang, tidak nyambung ya. Tua berhubungan dengan tulang, ini juga tidak. Coba yang D, tubuh berhubungan dengan tulang. Ya. Kenapa? Karena tulang-tulang itu menyusun bagian tubuh kita, atau tubuh kita itu terdiri atas tulang-tulang. Nah, bagaimana dengan gedung? Gedung berhubungan dengan rangka? Ya, karena untuk membuat gedung itu dibutuhkan rangka, atau sama juga dibutuhkan tulang sebagai penyusun tubuh. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Sedangkan untuk poin yang E, kurus berhubungan dengan tulang, tidak. Kalau orang yang kurus itu bukan karena tulangnya, ya. Di jawabannya yang benar di sini adalah D. Tubuh berhubungan dengan tulang, karena tulang ini penyusun tubuh. Kalau tidak ada tulang, tubuh kita tidak ada. Dan sebagaimana dengan gedung yang harus ada rangkanya agar bisa menjadi gedung. Jadi jawabannya adalah D. Di sini ada soal yang ke-9, sama seperti soal nomor 8 tadi. Titik berhubungan dengan siswa, sebagaimana dosen berhubungan dengan. Nah, option A, apakah guru berhubungan dengan siswa? Tidak ya, guru itu berbeda dengan siswa. Nah, yang poin A sama B ini sama, guru berhubungan dengan siswa, salah. Nah, apakah yang C, mahasiswa berhubungan dengan siswa? Ya, mahasiswa itu sama dengan siswa. Mahasiswa itu untuk golongan universitas, sedangkan siswa itu untuk sekolah ya. Nah, yang kedua, dosen berhubungan dengan guru. Iya sama, dosen itu ngajarnya di kuliah atau universitas, sedangkan guru itu di sekolah. Berarti jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini. Oke, soal yang terakhir di sini. Titik-titik berhubungan dengan kapal, sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan titik. Untuk option A kita selidiki. Angkatan laut berhubungan dengan kapal. Oke. Bisa ya. Sedangkan angkatan darat berhubungan dengan pesawat udara, tidak ya. Seharusnya angkatan udara. Pelaut berhubungan dengan kapal. Pelaut berhubungan dengan kapal. Penerbang berhubungan dengan pesawat udara, belum. Oke. Prajurit berhubungan dengan kapal. Belum tentu ya. Ada juga prajurit yang tidak menggunakan kapal. Pilot berhubungan dengan pesawat udara. Oke. Yang ini betul. Tapi ini jawabannya salah ya. Ikan berhubungan dengan kapal. Oke. Pesawat udara dengan polusi, tidak. Berarti ini jawabannya salah. Sungai berhubungan dengan kapal. Tidak juga. Belum tentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Pelaut pasti berhubungan dengan kapal, karena pelaut itu pasti dia menggunakan kapal. Sedangkan penerbang pasti berhubungan dengan pesawat udara, karena dia menggunakan pesawat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya.